Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas besar, saya akan membahas pertemuan ke-6 yang berbahas pengenalan teks. Pengertian teks dalam multimedia. Teks yang dapat diartikan kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk diwujudkan melalui tulisan disampaikan oleh pengirim guna menyampaikan pesan kepada penerimanya. Yang kedua, teks merupakan salah satu bentuk representasi visual dari bahasa. Yang ketiga, teks adalah data atau informasi dalam bentuk susunan karakter. Yang keempat, tipografi, ilmu tentang tampilan teks seperti bentuk, spasi, tata letak, paragraf, dan sebagainya. Pengertian teks dalam multimedia. Teks merupakan alat komunikasi yang utama. Dengan perkembangan teknologi multimedia, teks dikombinasikan dengan media lain sehingga lebih powerful dan bermakna untuk menyajikan sebuah informasi dan mengekspresikan perasaan. Teks adalah jenis data paling dasar, menggunakan ruang penyimpanan paling sedikit dibandingkan dengan elemen-elemen multimedia lain. Ada beberapa jenis teks, yaitu 1. Plain text, kedua format teks, ketiga hypertext. Yang pertama, plain text. Jenis teks yang berupa karakter teks saja tanpa ada format apa-apa. Contoh notepad. Text file tidak terenskripsi, tidak mengandung embed information seperti informasi font, tidak mengandung link, dan inline image. Yang kedua ada format teks. Merupakan serangkaian karakter yang memiliki format tertentu. Misalnya pada saat kita mengetik dengan WordPad. WordPad plain text telah diformat sedemikian rupa dengan menggunakan aturan tag atau tanda tertentu sehingga teks tersebut dapat di bold, italic, underline, diberi warna, diberi jenis font, dan lain-lain. Yang ketiga ada hypertext. Hypertext awalnya diperkenalkan oleh Bush dan kemudian oleh Ted Nelson pada tahun 1965. Hypertext adalah teks yang memiliki kemampuan linking atau koneksi ke teks yang lain. Contoh format hypertext saat ini adalah seperti HTML dan XML. Pengenalan jenis huruf. Jenis huruf dikategorikan menjadi 5. Yang pertama ada serif, merupakan jenis huruf yang tradisional. Cirinya mempunyai kaki atau ekor. Bentuk hurufnya yang berkaki membuat garis tidak kelihatan. Ini memudahkan mata membaca untuk menelusuri dan membaca teks. Yang kedua, ada sans serif yang berarti tidak berkaki. Jenis huruf ini terlihat sederhana dan tidak formal, sehingga cocok untuk judul dan subjudul. Jika ingin menggunakan jenis ini untuk teks utama, imbangi dengan memberikan jarak spasi yang agak lebar pada teks. Contohnya Arial, Black, Verdana, dan lain-lain. Ketiga ada dekoratif. Jenis huruf baru dan menciptakan suasana hati yang membangkitkan emosi. Jadi jangan sampai digunakan untuk teks yang panjang atau isi dari halaman. Gunakanlah untuk judul dan grafik. Contohnya stencil. Yang keempat ada script. Jenis ini menyerupai tulis tangan. Jenis ini juga sering disebut kursif. Dan jangan terlalu banyak digunakan. Bentuk huruf ini memberikan kesan keanggunan, sentuhan pribadi, dan kepuasan. Contoh brush script. Yang kelima ada monoscape, jenis huruf yang mempunyai jarak dan lebar yang sama pada setiap huruf. Misalnya Courier, monospace. Contoh Courier New. Yang kelima, kelebihan teks dan kekurangan teks. Kelebihan teks yaitu salah satunya hanya membutuhkan media penyimpanan yang berukuran kecil. Yang kedua, menyampaikan informasi yang padat. Yang ketiga, untuk materi yang rumit dan kompleks seperti rumus-rumus matematika atau penjelasan suatu proses yang panjang. Dan ada kekurangan teks. Yang pertama, kurang tepat untuk digunakan sebagai media untuk memberikan motivasi. Yang kedua, teks yang panjang dan padat. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.